Peningkatan performa yang ditunjukkan Indonesia khususnya di timnas senior benar-benar membuat media-media asing kini gencar menyoroti tiap hal yang berkaitan dengan tim Garuda, termasuk di gelaran AFF kali ini, yang mana Indonesia mampu membuat heboh ketika PD menurunkan skuad U22. Gokilnya lagi, tim muda yang ibaratnya baru dibentuk itu mampu mengalahkan Myanmar yang pakai skuad terbaik plus main di kandang sendiri. Walaupun skornya cuma 1-0, yang pasti ini menjadi awal yang baik bagi perjalanan Garuda di Piala AFF. Apa yang terjadi dengan Indonesia seolah menutupi kemenangan besar yang diraih oleh Thailand serta Vietnam di partai perdana, yang mana kedua negara tersebut bahkan tak ragu menjuluki Indonesia sebagai media darling. Karena ya emang sebesar itu sorotannya, bahkan untuk sekelas Piala AFF aja, FIFA sampai membuat postingan khusus walaupun cuma server Indo sih. Tapi sebelum ini pun Indonesia jadi satu-satunya negara ASEAN yang banyak dibahas di media-media besar seperti ESPN, 433, sampai akun FIFA itu sendiri. Luar negeri loh ya. Vietnam meradang lagi lur, walaupun dia menang besar lah waktu melawan Laos dan Indonesia menang tipis melawan Myanmar, tapi dunia tertuju kepada kemenangan Indonesia lur. Di mana tidak, Indonesia walaupun bersusah payah menangkan pertandingan dengan bertanding dengan Myanmar, tapi Garuda Indonesia hanya memakai pemain-pemain muda lur ya. Sedangkan Vietnam walaupun dia menang banyak melawan Laos, dia memakai tim inti. Gimana cerita sedih Vietnam yang tidak dianggap lagi oleh dunia? Yuk kita saksikan video sama-sama. Check it out. Secara level memang harus diakui kalau Indonesia udah bisa bersaing di level Asia, yang mana itu dibuktikan dengan performa Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia ataupun Piala Asia, meskipun masih banyak beberapa kekurangan. Namun yang jelas, ketika melawan tim dengan nama besar, para pemain Indonesia udah nggak lagi yang namanya jiper-jiperan. Pokoknya gas aja, masalah hasil itu belakangan. Nah, mindset seperti itulah yang sejatinya membawa dampak besar bahkan hingga ke lingkup sepak bola domestik. Pemain-pemain yang tumbuh besar di liga lokal, paling enggak secara mental, mereka udah sadar untuk gak takut lagi yang namanya bersaing. Barulah kalau mental udah terbentuk, skill pun pelan-pelan bisa dikembangkan. Seperti apa yang terjadi dengan timnas U22 rasa senior di Piala AFF 2024. Rasa senior ini sama sekali gak gentar walaupun harus berhadapan dengan pemain yang levelnya senior. Memang di awal-awal grogi itu wajar, mengingat ini adalah laga perdana. Tapi secara umum, di laga versus Myanmar, para pemain muda beneran tampil Spartan. Dan itu sukses, bikin pemain-pemain Myanmar frustasi, sampai bisanya cuma main kasar. Bener ya. Yap, mentalitas yang terbentuk juga nggak bisa kita lepaskan dari keberadaan pemain-pemain dalam tanda kutip senior di tim. Pemain-pemain seperti Asnawi, Rafael Strike, Pratama Arhan, hingga Muhammad Ferrari benar-benar menunjukkan kalau mereka mentalnya udah level Asia, sehingga itu mampu mendongkrak serta memacu para pemain muda yang ada untuk gak takut berduel dan sebagainya. Dan kelihatan kok pemain-pemain seperti Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Victor Detan, hingga Arkan Fikri sekalipun bisa tampil lepas di sepanjang laga khususnya babak kedua. Nah, dengan kekuatan mental yang semakin oke, harapannya di pertandingan selanjutnya, tim ini bisa makin pede. Apalagi di match kedua, saat bersua Laos, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. Dan itu bisa jadi kesempatan bagi mereka untuk tampil lebih baik, serta membuktikan kalau kemarin itu cuman grogi aja, sehingga beberapa kali terjadi kesalahan elementer atau miskomunikasi. Yap, melihat segala realita yang ada, maka hal yang wajar jika sekarang ini Indonesia banyak mendapatkan sorotan khususnya dari media-media asing ternama. Apalagi setelah Indonesia melakukan gebrakan dengan menurunkan skuad U22 di Piala AFF, maka membuat sorotan itu makin besar adanya. Sebab media-media asing sangat penasaran dengan penampilan tim muda ini. Sesuatu yang kemudian membuat kemenangan besar Thailand serta Vietnam di match pertama seolah ya udah dianggap sebagai hal yang wajar. Malah yang ada, media-media besar lebih antusias menyoroti kemenangan Indonesia atas Myanmar walaupun itu tipis. Maka dari itu nggak heran juga kalau Thailand ataupun Vietnam menyebut Indonesia sebagai media darling, karena memang begitu banyak sorotan yang terjadi. Bahkan Indonesia juga jadi satu-satunya tim ASEAN yang dibuatkan video khusus dari FIFA, serta jadi satu-satunya tim ASEAN yang kiprahnya di Piala AFF disorot FIFA walaupun sih cuma pakai server Indo. Tapi intinya seperti apa yang pernah diutarakan Presiden FIFA, kalau Indonesia memang jadi negara yang paling seksi di kawasan Asia. Dan gak kebayang akan seperti apa kegilaannya kalau semisal tim Garuda mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Amin. Iya lur ya. Vietnam dan Thailand merasa cemburu sosial lur ya, karena mereka yang menang banyak melawan lawan-lawannya, tapi tidak dipandang oleh dunia, bahkan FIFA sendiri malah menyoroti kemenangan Indonesia yang menang tipis melawan Myanmar loh ya. Karena apa? Memang
Itu adalah suatu kemenangan yang luar biasa karena hanya Indonesia yang memakai tim muda di ajang Piala AFF ini Lur ya, dan juga pemain-pemain yang istilahnya baru memulai debutnya di pertandingan internasional. Ini adalah suatu hal yang luar biasa bagi mereka dan kita juga Lur ya. Benar juga kata berita ini, kalau misalnya tim muda Indonesia dapat lolos ke semifinal atau sampai final Lur ya, itu akan menjadi berita yang sangat luar biasa di dunia Lur ya. Karena memang tidak ada lagi di Piala AFF ini yang memakai pemain mudanya selain Indonesia. Kita lanjut Lur. Di sisi lain, perihal penampilan perdana Timnas di Piala AFF 2024, Coach Shin sendiri menyebut kalau apa yang diperlihatkan para pemainnya secara umum udah melebihi ekspektasinya. Dan ia memaklumi kalau di babak pertama, para pemainnya tampil seperti grogi. Karena ya memang semua laga perdana nggak akan ada yang berjalan mudah. Maka dari itu, Coach Shin benar-benar mengapresiasi kerja keras semua pemain yang udah berjuang meraih 3 poin di partai pertama ini. Keren. Setiap pertandingan pembuka selalu sulit. Para pemain bermain lebih dari yang saya harapkan dalam pertandingan ini. Dan kami berhasil meraih 3 poin kemenangan. Ini merupakan satu kebahagiaan bagi tim. Terima kasih kepada para pemain untuk performa ini. Myanmar juga merupakan tim yang bagus. Dan mereka bermain sebaik mungkin. Ucap Coach Shin dikutip dari Goal. Sementara itu, menurut pelatih Myanmar, Myo Laing-win, salah satu kunci sukses Timnas Indonesia menang pada laga Piala AFF 2024 adalah karena perubahan yang dilakukan oleh Coach Shin di babak kedua. Masuknya Asnawi, Rafa, Robi Darwis, sampai Victor Detan benar-benar membuat permainan tim Garuda jadi lebih tertata. Sehingga Myanmar, walaupun tampil dengan skuad terbaik gak bisa loh mengimbangi permainan di babak kedua melawan adik-adik Garuda yang imut-imut ini. Dalam sepak bola, jika ada tim yang tidak mencetak gol yang seharusnya mereka lakukan, tim itu akan kalah. Timnas Indonesia punya pemain cadangan yang lebih bagus daripada kami. Kami kalah di pertandingan pertama, tapi kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk melawan Filipina. Ujar Yaling-win, dikutip dari MFF. Berarti pelatih ini menerima banget Lur ya dengan kalahan kemarin. Legowo. Ya Lur ya, luar biasa banget taktik dari pelatih kita Sintayong ya Lur ya. Di babak pertama memang kelihatannya performa Timnas Indonesia kurang Lur ya, setelah Sintayong berubah dan memasukkan pemain-pemain pengganti yang dominan di depan dan juga back Lur ya. Indonesia bisa lebih fokus dan juga lebih tajam keadaan depannya dan juga penjagaan back belakangnya. Jadi istilahnya kalau menurut gue di babak kedua itu penyerangan Indonesia semakin dominan, semakin banyak serangan Lur ya. Walaupun di babak pertama Indonesia sempat keteter, tapi dengan kelihayan dan juga perhatian dari Sintayong memperhatikan jalannya pertandingan, Indonesia mampu di babak kedua menyerang balik Lur ya. Alhamdulillah Indonesia menang karena berkat taktik dan entah apa yang diomongkan Sintayong di ruang ganti, sehingga dengan 15 menit istirahat bisa merubah suatu pertandingan. Itu sangat luar biasa Lur. Berarti Sintayong dengan para pemain sudah chemistry sudah dapat sekali Lur ya. Dengan apa yang dikatakan Sintayong, pemain langsung paham dan mengerti apa yang harus dilakukan. Semoga nanti melawan Laos Indonesia bisa menang dan meraih poin lagi Lur ya. Luar biasa banget pokoknya. Sekian resen dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.